this ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Chandra Hidayatullah, NIM 120190085 dari Prodi Teknik Industri, kelas TPB 30. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir mata kuliah pengantar komputer dan software, yaitu menggunakan program C++. Berikut videonya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya di program C++. Jadi di bagian pertama sampai ke 5 ini adalah bagian nama, NIM, Prodi, TPB, dan tugas. Di bagian ke-7 sampai ke-8 ini adalah kode yang akan digunakan. Bagian ke-10 sampai ke-13 ini adalah bagian array, dan di bagian ke-15 count dan cin itu adalah bagian perulangan. For adalah rumus yang digunakan, dan di bagian if ini adalah bagian percabangan. Kalau kita jalankan, kita compile seperti ini. Kita masukkan banyaknya data, kita masukkan 10, isi data barang kita isi 5, 8, 3, 6, 9, 1, 9, 4, 5, dan 7. Maka muncul rata-rata barang adalah 5,7. Baik, sekarang kita berada di program kedua, yaitu program menghitung momentum di perindustrian. Di bagian pertama sampai ke-5 ini merupakan data pribadi. Bagian ke-7 sampai ke-8 ini adalah kode yang akan kita gunakan, yaitu include your stream. Di bagian ke-10 sampai ke-13 ini adalah array, integer main, float b 15, integer n, g, float sum g, e, c, dan ce. Di bagian count, data menghitung momentum di perindustrian ini adalah bagian perulangan yang sering muncul di compile, sama saja seperti judul. Count banyaknya data, cin ini adalah keluaran dari n, berarti yang udah kita deklarasikan. Bagian count isi berat massa, ini kita isi rentang 1 sampai 10. For adalah rumus yang akan kita gunakan untuk mencari berat massa. Di bagian data, cin b sum g sama dengan sum g plus b dalam kurung g itu adalah bagian data. Jadi kita memasukkan misalkan data, ada 5 data, dan di sini akan muncul data 1, data 2, data 3, data 4, dan data 5. Di bagian waktu ini untuk kita memasukkan waktu, dia cinnya C, inputnya adalah C yang sudah kita deklarasikan di float. If ini adalah bagian percabangan, dan count akhir maka momentum yang dihasilkan dari sum G. Nah, ini adalah momentum yang dihasilkan dari berat massa sum G dengan waktu C meter per second adalah count CE, keluarannya adalah CE, hasil dari C dikali sum G. Maka kita lihat hasil programnya seperti ini. Sudah muncul banyaknya data, kita isikan 5 data. Nah, ini yang dimaksud tadi dari data, dan C input BG sum G sama dengan sum G plus B dan kurung G. Ini akan muncul seperti ini. Data 1 kita isi 1 tentang 10, kita isi 5. Data 2 kita isi 6. Data ketiga kita isi 8.
data keempat kita isi 3, dan data kelima kita isi 9. Masukkan waktu kita masukkan 60 second. Maka momentum yang dihasilkan dari 31 kg dengan waktu 60 meter per second adalah 1860 P. Baik, kita sekarang ada di bagian program algorithm atau flowchart. Ini bagian main adalah bagian mulai. Integer n, integer i, string ulang, ini bagian deklarasi dari variabel-variabel yang akan kita gunakan. Output ini adalah bagian judul agar sang pengguna mengetahui apa yang harus dia lakukan. Input ini adalah bagian masukan, dan ini adalah for, yaitu pernyataan pengulangan yang berfungsi untuk melakukan pengeksekusian beberapa pernyataan secara berulang-ulang. Contohnya seperti ini. Ini adalah pernyataan-pernyataan yang sudah dideklarasi. Masukkan banyak data untuk menghitung rata-rata. Dan ini adalah assign itu bagian untuk memasukkan rumus dari program yang akan kita buat. Setelah kita menyelesaikan semua eksekusi ini, kita akan dialihkan ke output. Apakah Anda ini mengulangi? Jika kita klik ya, maka dia akan mengulang kembali ke bagian output data kapasitas persediaan gudang dalam sebulan terakhir minimal 30 data. Jika kita masukkan tidak, maka kita akan dialihkan ke terima kasih. Contohnya seperti ini. Kita masukkan data kapasitas gudang dalam sebulan terakhir minimal 30 data. Kita masukkan 30. Masukkan banyak data yang akan dirata-rata 10. Masukkan jumlah barang 2. Jadi rata-rata barang adalah 0,2. Kita akan diarahkan untuk berulang kali sebanyak 30 kali. Jadi kita memasukkan data sebanyak 30. Kita klik lagi, masukkan banyak data yang akan dirata-rata adalah 9. Masukkan jumlah barangnya, kita masukkan 8. Maka rata-ratanya adalah 0,88 dan seterusnya. Sampai kita mengulangi ke 30 data, baru dia akan selesai. Baik, sekarang kita berada di program flowchart kedua, masih menggunakan flowgorithm. Integer n, integer i, string ulang, sama seperti program yang awal. Ini adalah bagian deklarasi. Output data menghitung, ini bagian judul. Kita masukkan maksimal 15 data. Input n, ini adalah input dari data menghitung momentum di perindustrian ini, yang sudah di variabelnya sudah dideklarasi di integer. Bagian ini adalah bagian for, sama berfungsi untuk melakukan pengeksekusian beberapa pernyataan secara berulang-ulang. Kita deklarasikan apa saja yang akan kita gunakan, seperti P itu adalah variabel dari momentum, massa itu dari berat, dan kecepatan. Integer banyak. Contohnya seperti ini. Kita masukkan output, masukkan banyak data. Inputnya adalah banyak. Masukkan berat massa benda adalah inputnya massa. Masukkan kecepatan waktu adalah inputnya kecepatan. Dan ini adalah assign atau rumus yang akan digunakan. Jadi P ini adalah deklarasi dari real ini yang udah kita deklarasikan menggunakan real. P sama dengan massa dikali kecepatan. Itu adalah rumus untuk mencari momentum. Jadi momentumnya adalah outputnya P. Sama di bagian bawah juga untuk mengeluarkan judul seperti ini. Apakah Anda ingin mengulanginya? Jika iya, kita akan mengulangi kembali ke mengisi data pertama. Jika kita tidak ingin mengulanginya lagi, maka kita akan dialihkan ke tulisan thank you. Kita ambil contoh seperti ini. Data menghitung momentum di perindustrian maksimal 15 data, kita masukkan 2. Banyaknya data 10. Berat massa bendanya 20. Kecepatan waktunya 100. Jadi momentumnya adalah 2000. Kita masukkan lagi. Masukkan banyaknya data 10.
berat masanya ada 30, kecepatan waktunya adalah 60. Jadi momentumnya adalah 1800. Apakah Anda ingin mengulanginya? Jika kita klik ya, maka kita akan mengulangi. Kita isi 1, banyaknya data 20, berat massa bendanya 50, dan kecepatan waktunya 90. Jika kita pilih tidak, maka akan seperti ini. Thank you. Baik, sekian saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau ketidaktepatan dalam saya menyampaikan dan dalam program saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.